Halo, lanjut lagi. Kita mau bahas lagi lebih detail lagi eksekusi dari konten marketing di episode yang ini. Ya, proses eksekusi berikutnya adalah multi-platform. Jadi teman-teman, kalau kita mau hemat waktu, hemat tenaga gitu ya, kita bikin satu tema konten itu untuk beberapa platform. Seperti tadi yang saya cerita sebelumnya, kalau kita udah masuknya online, jangan cuma mainnya di satu platform. Ya, boleh sih di awal kita fokus di satu, tapi ketika kita sudah stabil dan konsisten di satu, oke, kita mau bikin reproduksi lagi konten itu. Contoh yang tadi saya cerita, di Instagram kita punya foto mix and match, di Facebook jangan cuman foto aja yang ditampilkan tanpa ada caption. Itu produksi untuk dua sosial media. Terus gimana ini caranya untuk kita produksi di bentuk sosial media lainnya, misalnya TikTok? Nggak bisa seperti itu, nggak bisa muat teks panjang, nggak bisa juga kita pakai beberapa slide yang tanpa ada macam-macam. Kita bisa kasih di sosial media, di TikTok, berarti ada model yang di situ dia bergerak by videonya memadu-madankan. Paling hits kalau sekarang itu misal dia dari slide 1 ya, video 1, kemudian dia berganti pakai baju yang beda lagi. Berganti ketiga bajunya beda lagi, dan itu bisa digabungkan di TikTok menjadi sesuatu yang menarik. Ya, kita udah produksi 3. Kemudian kita bisa produksi lagi nih untuk podcast. Nah, kalau yang bentuknya konsumen auditori ya, tadi belum bahas ya, auditori, kinestetik sama visual. Itu membidik 3 ini juga harus perlakuannya beda lagi. Kalau kita kebanyakan punya konsumen auditori, wajib nih bikin di podcast. Tadi kan ada tuh tips and triknya yang kita tulis, cerita yang kita tulis di Facebook. Boleh banget itu kita visualkan, dibentukkan dari jadi suara. Caranya ya pakai handphone pun sekarang udah bisa. Nggak perlu pakai audio yang bagaimana untuk awalnya. Tapi ketika teman-teman udah stabil dan fokus di bisnis podcast, pakailah audio tools yang memadai. Ya, kita rekam aja itu. Podcast bisa pakai macam-macam toolsnya. Kita rekam, musiknya pun di podcast kita sudah tersedia, semudah itu bikinnya. Dan kita bisa masukkan itu nanti bentuk link, kita bisa sebarkan lagi di sosial media yang kita punya. Atau bahkan kalau teman-teman sudah punya kolam di Telegram, di WA Group, itu menjadi konten tersendiri, konten edukasi ya. Jadi yang pasti kalau bisnis atau jualan online, sharing-sharing dulu, selling kemudian. Konten-konten itu memang tidak langsung mengarahkan kita pada jualan produk, tapi semuanya itu akan menunjukkan kita ketika kita jualan produk. Contoh ya, ketika kita punya konten yang tadi di Instagram, kita bisa bagikan konten itu ke Telegram channel kita. Ya, Telegram channel tuh kita bisa bagikan linknya. Misal nih ya, kalau di Instagram, Facebook tadi sudah ya, podcast sudah, kita bikin lagi produce konten untuk Telegram. Berarti kita posting fotonya, kemudian kita kasih caption singkat aja. Suka bingung padu padan baju tiap hari? Cek yuk detailnya di link. Nah, linknya ini adalah hasil link dari podcast bisa, dari Instagram bisa, dan itu akan menimbulkan atau menjadikan traffic ke sosial media kita lainnya. Seperti itu. Sama seperti kalau kita bikin kontennya di YouTube, ya. Kalau tadi di TikTok itu udah pakai yang seperti itu sesuai, karena durasi juga nggak bisa panjang. Kalau konten di YouTube berarti kita bisa tuh bikin model dengan ada narasinya ya. Misal nih dia mau, kalau sekarang berarti kan kalau baju fashion jangan untuk yang keluar rumah, buat di rumah aja ya, home dress lagi hits ya. Penting banget. Jadi ada headline-nya, penting banget cantik di depan suami, misal kayak gitu. Atau meski di rumah aja, ya kan? Meski di rumah aja, penting banget tampil tetap cantik. Itu ada narasinya, misal dia bangun tidur, kemudian dia padu-padankan baju. Nah, itu ada ceritanya. Dengan satu konsep, satu tema, kita bisa punya banyak konten. Ya, otomatis sesuaikan dengan SDM yang ada. Tapi kalau kita bisa membidik semua platform channel yang dimana target market kita hidup, itu lebih baik ya. Jadi dari Instagram kita ada audience, dari mana traffic itu ada. Kita bisa mainkan di Instagram nggak hanya tentang posting foto
Bisa tentang kita bikin tebak-tebakan, kita bisa bikin tips, kita bisa kasih quote, kita bisa bikin motivasi. Seperti itu.